permasalahan apapun yang terjadi itu pasti ada. Betul. Setiap rumah tangga punya polemiknya masing-masing. Ada yang dari ekonomi, ada yang dari kesetiaan, ada yang dari kehadiran, ada yang dari berbagai macam, mungkin mertua dan lain-lain. Bener. Gitu ya. Pas pacaran, yo semangat gitu kan, pas udah dapet nih didiemin aja gitu. Itu Iya, nanti bener. lama-lama hambar. Betul. Gitu. Oke, nah tadi kita sudah membahas banyak banget nih, pembelajaran banyak nih dari Kamila. Ini ada pertanyaan dari netizen yang kita mungkin akan bacakan dan mungkin Kak Mila bisa bantu menjawabnya. Oke. Nah ini pertanyaan yang nomor 1. Kayak pesan buat calon pengantin yang ingin meneruskan passion setelah menikah seperti Kak Mila nih, ada nggak pesan atau tipsnya gitu? Oke, tips buat teman-teman yang lagi mau persiapan menikah, kemudian tetap ingin menjalankan karir atau passionnya setelah menikah. Yang pertama adalah terbuka dengan pasangan perihal mimpi dan juga harapan-harapan ke depan ketika ingin menjalani sebuah pernikahan, tapi juga balance terhadap karir mimpinya, mungkin dari kecil juga ya gitu. Betul. Jadi buatlah hal-hal yang do and don'ts, misalnya ketika ingin menikah gitu, mungkin gak ya aku bakal S3 ke luar negeri gitu, sementara suamiku misalnya kerjaannya seorang dokter yang memang harus di satu tempat gitu. Oh oke, berarti mimpiku yang ini aku bisa cari alternatif. Oh, aku mau S3 yang sama-sama di Yogyakarta gitu. Jadi ada hal yang harus dibicarakan secara detail sebelum menikah, sehingga nanti harapan atau persepsi ataupun misalnya keinginan ini tidak membuat kita menjadi sedih karena itu tidak sesuai harapan gitu. Betul. Jadi harus dibicarakan dari awal tentang keterbukaan dari keuangan, mimpi, strategi ke depan, bagaimana misalnya punya anak, lalu bagaimana hal-hal yang secara kecil juga harus dibicarakan ketika pacaran. Ketika pasangan ini cenderung menghindar gitu, itu lebih baik mungkin dipertimbangkan lagi gitu ya. Misalnya kalau diajak ngomong besok kita enaknya gimana ya? Kok tiap diajak ngomong melipir itu bahasa Jawanya apa ya? Menghindar. Itu mungkin apa tidak serius, apa tidak seperti apa ya, itu mungkin dipertimbangkan lagi. Yang kedua, membentuk support system. Jadi misalnya kalian akan menentukan, oh aku mau kerja dari rumah, misalnya live di TikTok, atau misalnya mau online shop, atau misalnya mau produksi makanan dari rumah gitu. Nah itu harus dibicarakan juga perihal support system, siapa yang akan membantuku, apakah mertua, ataukah ibuku sendiri, atau misalnya karyawan-karyawan dari kita, atau misalnya mbak babysitter atau mbak yang di rumah gitu ya. Itu adalah salah satu yang mensupport kita, karena jujur sebagai perempuan yang nanti akhirnya menikah dan memiliki momongan, kita harus punya support system. Tanpa support system kita tidak akan bisa bertumbuh, termasuk juga dari suami kita yang juga akan membantu kita nih untuk misalnya kita lagi lelah-lelahnya, kemudian kita cerita, ayo dong semangat, kamu pasti bisa gitu. Itu adalah salah satu support system yang terpenting sebagai perempuan yang sudah menikah ya. Nah ya udah, sebenarnya dua ini sudah menjadi poin penting perihal keterbukaan di awal dan juga support system tadi. Iya betul. Nah jadi kalau misalkan pacaran tapi belum siap untuk menikah, ya udah have fun aja, nggak apa-apa. Ya. Habisin aja have fun-nya. Tapi kalau misalkan dia sudah menemukan pasangan yang memang diajak serius, ya sudah mau mengobrolkan hal-hal yang tersebut ya Kak ya. Betul. Jadi jangan kemakan cinta terus nanti malah nikahnya bucin, shock. Bucin sayang, aku pokoknya mau apa aja gitu. Ternyata pas nikah malah segitu. Bisa kayak gini ya. Nanti kan menimbulkan masalah baru. Ekspektasi gitu. yang terlalu tinggi nanti akan mengecewakan. Jadi lebih baik diomongin di awal. Bener. Betul semuanya, betul? Betul. Oke, ya nomor 2 nih, tips balancing menjadi wanita karir sekaligus ibu yang mengurus, misalkan nggak punya baby sister. Tadi kan aku nggak ada baby sister. Mila kan udah nggak ada baby sister ya. Iya. Nah, itu gimana caranya untuk membalancingnya? Iya, jadi seperti tadi yang sudah aku sampaikan, skala prioritas bahwa ketika menjadi ibu berarti nomor 1 adalah keluarga. Sehingga dalam waktu sehari ini, misalnya pagi mengurus apa, lalu setelah ini selesai,
karena kebetulan aku juga suka sekali bebersih ya. Jadi pasti suamiku udah tahu kalau rumah tuh pasti akan bersih kalau dipegang oleh aku. Karena aku tuh orangnya agak perfeksionis gitu ya. loh. Jadi kalau masalah rumah dia tahu aku pasti akan gerudak-geruduk secepat mungkin. Lalu mengurus anak itu nanti kayak kita nih misalnya mandiin, pakein baju, nyiapin anak, itu aku. Nanti yang kadang nyiapin sarapan sama nganter anak-anak sekolah tuh suami. Nah itu kan balance ya teman-teman. Nah itu perlu ada kesadaran juga dari pasangan perihal pembagian itu. Atau misalnya kalian long distance married gitu ya. Oke, ketika bertemu nih, tolong quality time untuk keluarga, bener-bener untuk keluarga, jangan malah main game, malah leha-leha gitu kan. Jadi tidak ada kebersamaan itu sendiri gitu. Jadi memang harus dibicarakan perihal pembagian tugas dari awal, dari rumah nih misalnya. Oh oke, suamiku suka masak gitu. Kalau pas lagi dia tidak bekerja, kita masak steak, kita masak pasta atau apa, itu biasanya suami yang masakin. Aku yang ngurusin anak-anak sama rumah gitu. Terus misalnya pembagian keuangan, oh aku bagian ini, suami bagian ini misalnya. Dan misalnya segala hal yang terjadi itu harus kita bagi berdua. Sesuai dengan kesukaan ya. Misalnya tadi aku suka bebersih, suamiku suka masak, ya kita akan berbagi berdua. Iya, benar. Jadi kalau misalkan istrinya suka masak, suka bersih-bersih, suka ngurus anak ya Jami jangan terus semuanya istrinya. Jadinya nikah sendiri dengan diri Iya, sendiri dong. Nanti kayak kalau aku bisa semuanya, Kok ada yang suami ketawa-tawa buat ini apa, kayaknya. gitu. Kok ada yang ketawa-tawa ini. Gitu. Oke. Nah, terus abis itu ada pertanyaan nih. Ada nggak sih Kak kelas tari yang gratis gitu buat umum? Iya. Jadi kita sering membuat ya di Mila Art Dance School tuh free trial class, ataupun misalnya kita bikin program-program pergerakan. Jadi misalnya kayak kita waktu itu pernah bikin 100 penari atau 1000 penari. Nah ini kita membutuhkan teman-teman yang mau belajar menari bersama lalu kita pentaskan. Atau misalnya ada free trial class gitu, itu pasti gratis. Jadi ada beberapa ruang yang aku memang dedikasikan untuk mendekatkan tari dengan masyarakat, tapi juga ada yang kelas berbayar yang memang kebutuhannya kontinuitas dan kebutuhannya ini ya untuk membuat lapangan pekerjaan bagi para seniman-seniman ini. Gitu. Jadi ada ruang sosial, ada ruang pekerjaan juga, semua balance. Oke, tadi kita udah menjawab pertanyaan dari netizen nih. Selanjutnya kita akan main games. Oke, nah ini aku akan membacakan section atau pernyataan dari sebuah pernyataan. Nanti Kak Mila bisa menjawab untuk berhenti atau lanjut dari situasi yang aku bacakan. Siap. Oke, nah kita mulai aja gamesnya. Yang pertama nih, datang ke sebuah acara, misal acara keluarga, tapi Kak Mila salah kostum. Itu udah disiapin dari jauh-jauh hari. Nah, itu Kak Mila tetap akan berhenti, balik, atau mau lanjut aja? Lanjut. Gak apa-apa dianggap orang gila. Soalnya daripada nggak datang kan, gitu kayak oh ya udah malunya bentar kok. Tapi malah diliatin kan, wah kostumku. Oke, nah yang kedua nih, ketika di situasi Kak Mila dimintai mengisi acara tari di sebuah tempat yang asing, misalkan kayak creepy atau belum pernah sama sekali ke tempat itu, kayak berhenti atau lanjut? Lanjut, harus berani di situasi apapun. Jadi kayak ya jadikan pembelajaran aja ya Kak ya. Oke, yang ketiga misalnya di situasi Kak Mila ada tawaran manggung tapi dari suami atau keluarga tidak mengizinkan, berhenti atau lanjut? Sepertinya tidak lanjut karena doa orang tua ataupun suami itu sangat berpengaruh. Betul. Sering. Jadi tawaran yang lain itu masih ada. Iya. Kesempatan. Tapi kalau misalkan izin atau ya keluarga kan. Iya, nomor satu. Gitu. Oke. Yang terakhir nih, ketika misal dihadapkan pilihan harus mengurus anak dan melanjutkan passion di dunia seni, itu bisa milih nggak sih sebenarnya? Gini boleh nggak gini? Gini ya. Sering. Jadi sebenarnya nggak ada, tidak apa ya? Sama-sama harus seimbang. Seimbang, ya? Dua-duanya harus jalan. Gitu. Oke. Boleh nggak sih tadi? Gak apa-apa, it's okay kan itu bukan sesuatu yang harus diberhentikan atau dilanjutkan. Itu bisa dilanjutkan dengan dua-duanya gitu.
Oke, yuk kita ke game selanjutnya. Kita ada challenge buat Kak Mila untuk menebak berapa tarian dan asalnya dari mana gitu. Aduh. Oke, yang pertama. Nah, ini ada foto tari. Tari serimpi. Dari mana tuh, Kak? Serimpi itu ada dari Jogja ataupun Solo. Oke, kita Bener? betul, yes. Yeay. Udah pro lah kalau Kak Mila. Yang selanjutnya, ini tari dari apa nih, Kak? Apakah tari piring? Tapi ini kok kayak kreasi ya? Betul, betul tidak tari piring? Tari lilin. Oh, sedih. Oke, gak apa-apa. Mungkin ada lilinnya gitu Iya, kayak. ada lilinnya. Jadi mungkin tari lilin. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tari apa nih, Kak? Banyuwangi, betul tidak? Gandrung. Betul. Gandrung sewu. Oke. Yeay. Tapi emang yang nari tuh banyak gini. Dia tuh signature-nya ada di kepala, lalu dia selalu menggunakan kipas dan selendang gitu. Kalau tadi kan ada piringnya, aku pikir piring, ternyata itu tari lilin. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini memang bisa tunggal, bisa juga massal. Tapi biasanya ini sekarang lagi ada pergerakan bersama, jadi dia melakukannya dengan massal nih dan seru banget. Next. Nah, udah Tari pasti tahu. pendet, teman-teman. Bener? Yeay. Kalau Ada ini lagi? basic ya? Ini Ini- taruh Bali untuk basic ya? Iya, tari Bali pendet nih memang basic ketika kamu mau belajar tari Bali pertama gitu. Oke, selanjutnya. Next. Ini apa nih, Kak? Ini yang terakhir kemarin ya ini ya, kalau nggak salah ya? Apa ya ini ya? Ini terakhir kemarin, Kak, yang Di mana? Parangkusumo ya? Parangkusumo. Yang berbanyak banget itu. Aduh, aku tari kipas, tari Monro. Tari Monro sepertinya ya. Tari Mondro asal Bantul. Oke, benar. Jadi kemarin habis dapat rekor muri kalau nggak salah ya? Oh, Iya, oke. habis dapat rekor muri. Wow, Ya luar Monro biasa itu banget. tarian khas di Bantul, Bantul. gitu. Jadi memang gerakannya gini. Tarian kerakyatan. Oh, itu apa? Cuma tadi Aktivitas sehari-hari. cuma aku tadi bingungnya adalah kan kostumnya pakai mindset, ada yang pakai kerudung. Iya. Jadi, oh ini tari apa ya? Oh, Mondro karena pakai kipas. Oh, tapi emang sebenarnya kostumnya harusnya gimana? Kostumnya biasanya bermacam-macam sih. Ada yang pakai apa nih namanya? Kayak vest gitu untuk laki-laki gitu. Tapi kalau yang ini mungkin kostumnya sudah kreasi tapi signature-nya ada pada kipasnya. Oke. Makanya tadi aku bingung, kipas atau Mondro ya gitu. Oke, Gitu oke, deh. oke. Dan intinya tarian-tarian Indonesia, kita ada 3.300 lebih tarian Wow. tradisi yang dimiliki oleh Indonesia, dan itu sebenarnya kalau menjadi potensi bagi Indonesia untuk bisa menyuarakan kebudayaan dengan keberagaman yang kita punya gitu. Jadi memang buat teman-teman di sini, tarian luar itu akan datang terus menerus, dan itu membuat kita lebih oh ini kebaharuan gitu. Jadi hal-hal yang kebaruan perlu kita pelajari, tapi tentunya sebagai orang Indonesia dan generasi penerus Indonesia, kita juga harus tahu akar budaya kita. Dimana ketika nanti 3.300 tarian ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang riset, tidak ada yang menulis, tidak ada yang menarikan, nanti akan diambil oleh negara lain. Sudah tahu belum nih yang kemarin ada permasalahan Reok Ponorogo di Malaysia, pernah tahu? Iya, Nah, betul. apakah mau seperti itu? Tidak. Terus misalnya kayak kemarin ada juga beberapa gamelan Bali, Jogja, itu juga sudah banyak komunitasnya yang bagus-bagus di Eropa dan Amerika. Kalian mau nggak kira-kira 50 tahun lagi belajar gamelan ke Amerika? Mau nggak? Tidak. Jadi sebisa mungkin nih aku berharap ya di pendidikan Indonesia nih minimal di SD SMP tuh kan sudah Ada, mulai nih iya, sekarang misalnya sekarang boleh ada. memilih gamelan, boleh memilih tari tradisi, minimal mereka tahulah satu tarian di tiap daerahnya masing-masing. Karena kita kaya akan budaya, di mana ketika aku ke luar negeri, walaupun kekaryaannya itu sudah aku recreate menjadi tarian kontemporer ya, tapi basicnya itu tetap dari tradisi, dan itu value yang nggak mereka punya. Sehingga misalnya kita mementaskan karya dari seni budaya, mereka akan tahu
oh ini dari Indonesia ya, apa itu filosofinya? Jadi mereka tidak punya hal itu yang sebenarnya ini bisa menjadi potensi Indonesia. Betul. Jadi jangan sampai kita yang punya budayanya malah kita yang malah kita nggak kalah tahu. gitu Iya, kan. betul sekali. Betul. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Kak terima Mila. kasih semuanya, tim-tim hebat. Luar biasa banget, tadi kita obrolannya banyak banget pesan dan ya mungkin bisa jadi kebaikan ya buat yang belum menikah atau bahkan yang sudah menikah Ya. gitu ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang bisa Pembelajaran diambil bersama. baiknya. Iya, gitu. karena di fase pernikahan tuh setiap orang baik suami maupun istri tuh akan terus sama-sama belajar, bertumbuh bersama, dan tentunya mendengarkan ya, juga meredam ego keakuannya tuh dalam pernikahan tuh kita belajar untuk yang menang itu nggak harus selalu terlihat menang. Betul. Bahwa mengalah pun tuh juga sebuah kemenangan yang hakiki yang tidak bisa terlihat gitu. Yes, betul sekali. Yang penting adalah tujuannya. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Banyak. Sofia. Kak Mila, kita tutup dulu Iya. untuk Sofia Talks kali ini. Kita bertemu lagi di episode minggu depan. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.